Hai, selamat datang di dunia film. Miracles from Heaven atau Keajaiban dari Surga adalah sebuah film drama Kristen Amerika yang dirilis tahun 2016. Film ini didasarkan pada buku Miracles from Heaven yang ditulis oleh Christy Beam yang menceritakan kisah nyata putri kecilnya yang mengalami pengalaman hampir meninggal. Keluarga Beam adalah keluarga yang bahagia yang tinggal di Burleson, Texas. Ayah bernama Kevin Beam, ibu bernama Christy Beam, dan 3 orang anak gadis yang cantik, Abby, Annabelle, dan Adeline. Mereka adalah keluarga Kristen yang taat, yang tiap hari Minggu pergi ke gereja untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan tentunya. Kevin adalah seorang dokter hewan yang baru saja membuka klinik hewan dan mereka mengadakan perayaan dengan mengundang teman-temannya. Malam, Christy pergi ke kamar anak-anaknya untuk menanyakan apa yang ingin mereka doakan. Suatu hari, Anna mulai muntah dan ketika diperiksa oleh dokter, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Mereka kemudian mengunjungi salah satu ahli pencernaan dan berharap mendapatkan jawaban apa penyebab Anna muntah-muntah dan perutnya membengkak. Ahli pencernaan juga mengatakan tidak ada masalah dengan Anna selain karena alergi laktosa yang mudah diobati. Karena hal itu, Christy dan Kevin memutuskan Anna tidak boleh makan apa saja yang mengandung susu. Pada suatu malam, Anna mengalami sakit perut yang parah, cukup parah sehingga orang tuanya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Seorang dokter anak di rumah sakit mendiagnosis Anna mengalami sumbatan pencernaan karena bagian dari ususnya terlilit dan dia memberitahu mereka bahwa Anna harus segera dioperasi atau Anna akan meninggal. Semua teman-teman keluarga Beam turut menunggu saat Anna dioperasi dan pendeta mengajak Abby dan Adeline untuk berdoa saat ibu dan ayah mereka dipanggil untuk mendengar hasil dari operasi Anna. Setelah operasi darurat yang dilakukan, dokter berkata bahwa Anna baik-baik saja dan sedang dalam pemulihan. Tapi apa yang dia dapati pada Anna tidaklah bagus. Karena ada sumbatan lain di ususnya dan Anna harus dioperasi lagi untuk membersihkannya. Anna terkena gangguan usus tetap dan dia tidak bisa memproses makanan, sehingga diperlukan selang makanan untuk nutrisinya. Dokter kemudian memberitahu Kevin dan Christy Beam tentang ahli pediatrik terkemuka di Amerika yang bernama Dr. Samuel Nurko, yang berpraktik di Boston. Tetapi dia juga berkata bahwa perlu waktu berbulan-bulan bagi mereka untuk bisa berkonsultasi dengannya karena mereka akan masuk daftar tunggu yang panjang. Karena daftarnya akan kosong jika sudah ada pasien yang meninggal. Christy hanya bisa berharap kalau Anna akan tetap hidup sampai tiba waktunya Anna masuk di daftar pasien Dr. Nurko. Christy sudah mulai kehilangan harapan karena merasa Tuhan tidak mendengar doa-doanya. Dan bahkan orang-orang di gereja ada yang berpikir mungkin Anna belum sembuh karena dosa Kevin, Christy, ataupun Anna. Sehingga Christy marah dan tidak mau lagi pergi ke gereja. Christy dan Anna kemudian melakukan perjalanan ke Boston meskipun tidak memiliki janji dengan Dr. Nurko. Di sana mereka tidak bisa bertemu Dr. Nurko. Kemudian mereka pergi makan di sebuah restoran. Dan mereka bertemu dengan seorang pelayan wanita yang baik hati yang bernama Angela. Angela kemudian mengajak Anna dan Christy jalan-jalan dan mereka pergi ke sebuah akuarium. Pada saat mereka berada di akuarium, tiba-tiba Christy mendapat telepon dari kantor Dr. Nurko dan berkata bahwa Dr. Nurko bisa menemui Anna besok jam 7 pagi. Dan ketika Anna kemudian diperiksa di rumah sakit anak di Boston, tingkat penyakit kronisnya Anna ditemukan.
kondisi Anna bisa disebut sebagai kelumpuhan saluran pencernaan. Bagian atas perut berfungsi tapi yang bawah tidak. Dia kemudian menjalani perawatan ekstensif. Dan mereka akan merawat Anna untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dr. Nurko akan memonitor Anna setiap 6 minggu. Karena tetap ada harapan untuk sembuh. Menghadapi cobaan ini, Kristi jadi hilang keyakinan, bahkan meragukan bahwa Tuhan itu ada, karena membiarkan Anna sakit. Dia bahkan menemui pendeta karena dia tidak mau lagi datang ke gereja bahkan berdoa sekalipun. Setelah dirawat, Anna tidak menunjukkan perubahan yang baik. Bahkan makin memburuk karena Anna tidak merespon obat yang diberikan sehingga dia perlu diawasi dengan ketat. Di sini, pada saat Anna dirawat, Anna bertemu dengan seorang gadis kecil cantik yang bernama Haley yang menderita kanker. Haley bertanya kepada Anna kenapa Anna selalu membawa salib bersamanya. Anna menjawab, salib adalah sebagai pengingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersamanya. Dia kemudian memberikan kalung salib itu kepada Haley. Tapi ayahnya Haley tidak senang karena ayahnya Haley tidak percaya akan adanya Tuhan. Ayah Haley memberitahukan hal itu pada Kristi agar supaya Anna tidak memberi harapan palsu kepada Haley tentang adanya Tuhan Yesus. Karena perawatan yang begitu panjang, Anna berkata pada ibunya kalau dia ingin mati, karena tidak lagi mau merasakan sakit. Anna kemudian dijemput kakak dan adiknya serta ayahnya pulang, dan Dr. Nurko menyarankan agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama Anna, karena keluarga ialah obat terbaik bagi Anna. Suatu hari, Anna bersama dengan kakak perempuannya Abby memanjat cabang pohon kapas tua yang sangat tinggi. Sementara mereka berada di atas pohon, cabang itu mulai patah. Abby kemudian menyuruh Anna untuk pergi ke tengah pohon dan duduk di sana untuk keselamatannya. Tapi Anna jatuh ke dalam lubang pohon itu sampai ke pangkal pohon. Ketika Kristi mengetahui apa yang terjadi, dia dengan putus asa menelepon suaminya Kevin serta pemadam kebakaran. Anna kemudian diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran yang memberitahu Kristi bahwa kemungkinan terburuk akan terjadi karena tidak ada yang bisa jatuh 30 kaki tanpa mengalami cedera serius seperti patah tulang atau kelumpuhan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kristi sujud dan berdoa, "Bapa kami di pohon itu." Setelah terperangkap di dalam pohon beberapa jam, Anna bisa dikeluarkan. Banyak luka goresan di tubuhnya. Anna kemudian diterbangkan ke rumah sakit di mana serangkaian tes dijalankan padanya. Dan semua tes kembali negatif. Selain gegar otak ringan, tidak ada tulang yang patah atau pendarahan maupun luka memar. Beberapa saat setelah jatuh, Anna sepertinya tidak lagi terpengaruh oleh rasa sakitnya. Anna kemudian menceritakan kepada orang tuanya pengalaman yang dialami saat dia berada di dalam pohon. Dia menggambarkan bagaimana jiwanya meninggalkan tubuhnya dan Tuhan berjanji bahwa dia akan sembuh dari penyakitnya setelah dia kembali ke bumi. Ketika Kristi dan Anna pergi kepada Dr. Nurko dan memberitahu bahwa Anna tidak lagi mengalami rasa sakit, dokter berkata bahwa secara ajaib Anna telah sembuh. Di gereja, Kristi berbagi cerita tentang bagaimana Tuhan secara ajaib menyembuhkan putrinya dengan kasih-Nya. Saat Kristi menyelesaikan pidatonya, salah seorang jemaat protes, menyatakan bahwa dia tidak percaya pada Kristi. Tapi Ben, ayahnya Haley, yang telah datang jauh-jauh dari Boston setelah mendengar cerita tentang kesembuhan Anna, percaya padanya dan mengatakan kepadanya bahwa Haley meninggal dengan damai karena Anna memberikan imannya kepada Haley di waktu berada di rumah sakit. Itu membuat Anna menangis karena Haley adalah teman yang baik. Kisah ini berakhir dengan happy ending karena Anna mengalami kesembuhan. Sampai jumpa di cerita yang ini.
Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan sampai jumpa di video-video yang menceritakan alur film lainnya. Terima kasih.